biasanya. Nah di situ udah sering ada acara-acara juga di kantor, kayak ada buka puasa bersama, terus mengundang anak yatim ya gitu. Jadi biarpun saya bukan yang selain bukan saya aja sih, teman-teman yang bukan muslim juga kadang ikut bantu gitu. Jadi ikut bantu-bantu konsumsi atau apa gitu. Mau sekolah tapi uangnya kurang gitu, belum terkumpul gitu. Berdoa, ya Allah ada cara, ya Allah saya mau kurang ini, mau bayar uang sekolah 3 anak gitu. Ada aja keajaiban. Nama lengkap saya Niwaya Naya Haryani. Saya dipanggil Naya biasanya. Sebelumnya saya Hindu. Sebelum mengenal Islam, sejujurnya saya dulu kurang begitu mengenal Islam, karena saya kan tinggalnya di daerah yang jarang sekali ada Islamnya, dan keluarga saya itu kental dengan adat istiadat Bali ya. Bapak saya pemangku kayak gitu. Jadi saya kurang begitu tahu Islam. Terus kemudian itu sampai dengan SMA ya. SMA ada sedikit teman-teman yang Islam, tapi saya nggak begitu dekat dengan mereka gitu. Terus kemudian kuliah itu mulai ada teman-teman Islam yang dekat, yang maksudnya teman sekelas yang ngobrol, atau saya ternyata mereka baik juga ya gitu. Pertama gitu aja. Perasaan tidak tenang itu yang sering, kayak misalkan kurang ikhlas kayak gitu. Kadang kalau misalkan kita kena musibah atau apa, kita merasa kok begini ya gitu, kok tidak adil, kok kita merasa marah gitu. Seperti itu. Lulus kuliah itu kan saya ngelamar kerja. Nah kebetulan diterima di tempat kerja saya yang itu banyak muslimnya di situ. Jadi hampir 50% lah muslim. Itu kantornya di Bali gitu kan. Tapi muslimnya 50% orang luar Bali yang datang gitu. Nah di situ saya ketemu suami di situ. Jadi ketemu suami di situ, teman kerja. Nah di situ udah sering ada acara-acara juga di kantor, kayak ada buka puasa bersama, terus mengundang anak yatim ya gitu. Jadi biarpun saya bukan yang selain bukan saya aja sih, teman-teman yang bukan muslim juga kadang ikut bantu gitu. Jadi ikut bantu konsumsi atau apa gitu. Jadi dari situlah mulai tergerak, oh baik ya, maksudnya banyak kegiatan-kegiatan yang ternyata membantu orang lain, bantu orang susah kayak gitu-gitu. Jadi saya yang dari situlah mulai ada simpati. Simpati. Ya. Sebenarnya sih sebelum menikah itu saya udah cuman berdua aja sama suami, udah syahadat. Udah syahadat. Cuman itu berapa bulan sebelum menikah sih gitu. Nah, cuman pada saat orang Bali kan itu mau pamit, istilahnya kan lagi mau pacarannya, mau pamit untuk terakhir kali gitu. Bapak sama ibu pengen lihat lagi saya bener nggak ini udah pindah agama atau apa. Jadi saya syahadatnya 2 kali. Yang pas saya nikah kan habis mau pamit itu nikah di KUA. Nah di KUA itu disyahadatkan lagi, terus ada bapak sama ibu saya jadi saksinya di situ. Orang tua jadi saksi itu pas syahadat yang keberapa? Kedua. Berarti yang pertama? Pertama enggak, cuman saya berdua sama suami. Awalnya saya takut sama keluarga saya, karena kan saya dari Hindu yang benar-benar dari keluarga yang ini ya, yang menjalankan Hindu, ada istiadatnya dengan kental lah gitu. Saya takut mereka menjauhi saya. Keluarga saya sih yang paling saya takutin, teman-teman saya atau apa gitu. Suami saya sih saya nggak takut sih ya. Maksud teman-teman di kantor sih ada yang saya takutkan, ada juga yang ini mungkin yang akan mendukung saya gitu, membantu saya gitu. Awalnya sih orang tua saya nggak setuju, prosesnya panjang. Suami saya ke rumah kayak lama melamar gitu ya. Orang tua nggak ngasih, karena kan ini beda agama, nggak mungkin gitu, kecuali orang tua saya bilang suami saya ke saya nggak mau. Udah gitu
Tapi biarpun begitu tetap aja tetap berusaha biarpun dimarahin di mana tetap aja tetap suami saya datang ke rumah. Beberapa bulan kemudian tetap datang, didiemin tetap datang. Akhirnya orang tua saya, ibu bapak tuh bilang ke saya, kalau memang ini udah pilihanmu gitu, nikah nggak apa-apa. Bapak sama ibu akhirnya setuju gitu. Dan kami tidak nikah kawin lari ya istilahnya, enggak. Kami nikah benar-benar mengikuti proses gitu, benar-benar dari keluarganya datang minta gitu. Tapi untuk sampai pada proses itu memang harus dimarahin dulu ya, panjang dulu gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah sih orang tua setuju. Terus samping itu juga sih sebelum bapak sama ibu setuju itu kami berdua, saya sama suami saya itu dekat dulu keluarga-keluarga yang di luar ibu bapak, seperti nenek saya udah gitu, adik bapak saya gitu, memperkenalkan diri lah. Karena kan mereka mungkin tidak suka karena mereka tidak kenal kan, tidak tahu seperti apa sih orangnya gitu. Alhamdulillahnya sih akhirnya mereka mulai melembut lah hatinya, mereka ya udahlah gitu. Mungkin nenek saya ngasih tahu ibu bapak, atau mungkin ibu bapak saya dengar dari keluarga yang lain, ya udah kasih aja mungkin gitu, atau nggak tahu deh. Akhirnya alhamdulillah direstui. Terus terang sih udah masuk Islam, saya sama suami itu kurang begitu bagus memang ibadahnya. Masih sholat masih bolong-bolong. Terus pas nikah belum punya anak ya, kita baru nikah itu kita pelihara anjing. Karena kan saya dulu dari Indo kan biasa pelihara anjing gitu, karena mungkin kita belum terlalu mengerti gitu. Tapi suami saya di sini dia mungkin ketemu bapak-bapak atau dia yang mulai hijrah duluan. Suami saya belajar agama gitu. Akhirnya dia ada yang dia sholatnya nggak pernah lagi bolong kan. Akhirnya semenjak itu saya juga mulai belajar. Saya mulai sholat waktu, mulai belajar ngaji kayak gitu-gitu. Sholat pendek. Apa ya, pokoknya saya kalau lagi habis sholat tenang aja, kayak saya habis curhat gitu. Curhat tapi tenang. Gitu. Itu sih yang ada nggak perasaan seperti itu yang Bunda rasakan di saat Bunda belum masuk Islam? Nah, sebelum masuk Islam itu tenangnya itu saya kayak tenangnya itu kurang ya, nggak setenang setelah saya masuk Islam. Berarti perasaan itu Bunda rasakan saat masuk Islam aja ya? Iya. Saya pertama kali belajar puasa itu justru pada saat saya belum masuk Islam. Jadi suami saya masih pacaran, jadi diajarin coba belajar aja puasa dulu gitu kan. Nah saya pertama merasa kok berat ya gitu kan. Saya terutama hausnya itu ya, kalau makan mungkin saya bisa tahan, tapi hausnya itu gitu. Tapi karena sering ikut, saya mulai bisa sih ngikutin. Untuk itu baru untuk makan aja ya kan, puasa juga harus menahan nafsu atau apa, nah itu belum. Kalau makan minumnya bisa sih. Sebenarnya anak saya sih yang membukakan, karena anak saya kan sekolah di sekolah muslim ya gitu. Saya memang sering pakai hijab, cuman kadang enggak, kalau ke kerja enggak, kadang kalau ini enggak gitu kan. Terus anak saya tiba-tiba gini, "Mah, kenapa mama enggak pakai? Aku kan pakai sekolah." Akhirnya saya ya udah, saya ya bener ya, anak saya bener, ucapannya bener gitu, kita harus menutup aurat. Akhirnya dari itu sih, dari anak saya yang ini. Sebenarnya saya sudah mulai pelan-pelan belajar mengenai itu sih, cuman kan untuk mantapnya itu belum gitu. Berarti dapat teguran dari anak dari ya dulu anak ya. saya itu yang dapat tegur, kok mama enggak gitu. Merasa dijauhin teman-teman aja sih. Mungkin ada beberapa teman yang atau beberapa keluarga jauh ya. Kalau keluarga dekat pasti selalu menerima kita seperti apapun kita kan gitu.
kalau keluarga, teman-teman keluarga ya ada yang mulai menjauh kayak gitu, ada yang tidak kayak dulu kayak gitu sih. Cobaannya sih itu. Keajaibannya sih saya percaya kalau kita doa itu doa yang kita ini akan dijabah sama Allah gitu. Jadi saya pernah dulu kan gini, apa namanya, suami saya sempat berhenti kerja atau lama lah berapa kali berhenti kerja, terus susah dapat kerja, berhenti kerja kayak seperti itulah, kerja cuman sebentar. Terus suami saya dulu merokok, saya pikirkan itu tidak baik buat kesehatannya kan. Nah, akhirnya saya berdoa sih, setiap saya sholat saya berdoa, ya Allah semoga lebih baik lah, maksudnya bisa dapat pekerjaan yang maksudnya tidak berhenti, kayak lebih baik lah gitu. Terus dari segi tidak merokok lagi atau apa gitu. Akhirnya dengan sendirinya suami saya berhenti merokok, terus alhamdulillah pekerjaannya lancar gitu, bisa dapat yang lama dia bekerja nggak ini gitu sih. Saya itu mungkin dari doa-doa yang kita istiqomah doanya. Iya, kayak kita terus doa gitu, ikhlas sih sebenarnya. Saya tidak mau harus berhenti ini, harus enggak gitu, cuman berdoa minta sama Allah aja, ya Allah semoga seperti yang saya minta. Alhamdulillah sih. Keajaibannya banyak lagi, apa ya keajaibannya ya. Pada saat saya baru nikah, itu kan baru nikah, saya punya anak kembar itu kan. Nah itu kami lagi susah banget, ekonominya susah banget gitu. Saya mau melahirkan dari Balangan ke rumah sakit tuh naik sepeda motor. Kondisi hamil gede kan, karena kan saya kembar kan, bayi hamil gede. Nah udah gitu, nah pada saat itu kami udah aduh gimana ini anak ini lahir, tapi kami punya tabungan tapi nggak seberapa, nggak cukup kan, nah gitu. Terus waktu itu juga orang tua saya itu udah menerima tapi masih belum masih belum 100% kayak gitu. Tapi tetap berdoa aja, ya Allah semoga aja ada keajaiban. Terus suami saya telepon ibu saya datang. Ibu sama bapak saya datang, terus udah gitu banyaklah banyak bantuan yang kita nggak tahu dari mana. Akhirnya itu kan saya operasi sesar kan. Nah banyak yang bantuan dan semua itu terbayarkan gitu. Jadi itu nggak tahu, lupa saja berapa bayar zaman dulu ya. Jadi itu dari keluarga saya, dari ibu yang dulu marah-marah, bapak saya yang dulu marah, terus datang bantuin juga. Terus dari keluarga saya, dari keluarga suami juga yang jauh, memang nggak jarang ketemu kan, datang bantuin. Nah, menurut saya itu keajaiban gitu, karena kan ya Allah bisa gitu kami melewati ini. Gitu. Doa bisa gitu. Alhamdulillahnya bisa gitu. Dan semenjak itu sih ibu sama bapak ini ya tidak mau menerima saya, maksudnya awal-awal ibu saya mau nginep di sini seminggu lah kurang lebih, ada mau nemenin karena kan cucunya ya gitu. Kalau dulu kan pas saya pulang hamil ditanya tapi kayak kayak gimana gitu, kayak nggak seperti dulu gitu. Tapi nah setelah punya anak, mungkin itu juga doa ya, sudah doa dari yang dijawab sama Allah. Banyak banget gimana ya, banyak banget ya. Kayak misalkan banyak sih kalau yang gini, mau sekolah ini nggak punya sekolah, mau sekolah tapi uangnya kurang gitu, belum terkumpul gitu. Berdoa, ya Allah ada cara, ya Allah saya mau kurang ini, mau bayar uang sekolah 3 anak gitu kan. Ada aja keajaiban gitu. Jadi
kadang saya dapat rezeki tambahan, kadang suami saya dapat gitu. Makanya saya bersyukur. Yang penting kita harus berdoa dan terus berusaha. Jadi kita tidak tahu rezeki itu bisa datang dari pintu mana aja gitu kan. Tidak harus dari tempat kita bekerja, tidak tiba-tiba ada dari saudara atau dari teman ngasih kerjaan lain atau apa tuh ada aja gitu. Semakin wah ini bukan karena kita, ini karena Allah gitu, karena Allah yang ngasih jalan gitu. Saya sih itu kan penting kita ikhlas saja. Dari situ dah saya merasa ikhlasnya itu dari situ saya harus ikhlas gitu, apapun serahkan aja sama Allah. Kalau saya sih untuk mengajak ayo masuk Islam itu kayaknya agak susah, karena kan keluarga saya tuh, bapak saya tuh pemangku, jadi kayak pendeta ya, ibu saya juga, terus keluarga besar saya juga gitu. Tapi kalau saya sih lebih ke menunjukkan bahwa Islam itu ini loh, ada sopan santunnya, gimana sikap orang Islam gitu. Kayak misalkan gini, saya kan kalau awal pulang kan anak saya, ayo salim sama nenek, sama kakek, nah gitu. Nah sekarang adik-adik sepupunya tuh selalu salim, jadi saya pulang, pas pulang salim sama saya, sama kakak-kakaknya tuh suka salim sama kakek sama neneknya. Jadi ya kita kasih biar biar tahu seperti Islam itu seperti apa. Iya, terus kita misalkan ngobrol, ya kita ngobrol, mereka mungkin bisa, oh Islam itu seperti ini, kayak gitu sih. Lebih ke nilai-nilainya ya, nilai-nilai Islamnya kita sedikit-sedikit. Untuk yang yang bisa saya berikan, menurut saya pribadi setelah saya masuk Islam itu agama yang lengkap sih menurut saya. Jadi diajarin dari awal dari segala hal yang kalau kita mau cari tahu diajarin. Terus kalau yang lebih ke sayanya sih lebih menenangkan dan lebih ikhlas. Jadi menjalani hidup lebih ringan jadinya gitu. Iya. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di akhir acara ngobrol santai ya Bun. Semoga kita semua bisa terinspirasi dan memetik hikmah dari kisah Bunda. Amin. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjaga hidayah serta menjalankan perintah agama. Amin. Terima kasih Bunda atas waktunya. Cukup sekian dari kami dan mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.